berikutnya, dalam sebagian masyarakat ada pemahaman tentang hari-hari baik, jam-jam baik. Ya, bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Wah, ini bagus sekali ya. Jadi teman-teman sekalian, ilmu agama Islam itu banyak ya. Ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu sirah, ada ilmu tajwid, banyak sekali ilmu, ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu mantik ya. Nah, ada ilmu yang sudah hampir punah. Padahal ada, cuma kita hampir punah. Mungkin yang belajar ini kiai-kiai yang mimpin pondok-pondok pesantren masih ngalamin ya. Ilmu falak, ilmu perbintangan, wah kita belajar juga enggak itu ya. Bagaimana menentukan satu Ramadan di tahun 2030 itu ada hitungannya ya kalau mau cara cepatnya nah tinggal ngelihat bulan. Tapi kalau mau pakai ilmu hisab ya ada ilmunya ya. Ada ilmu hikmah itu ada ilmunya juga ya. Ilmu hikmah. Kalau ada orang yang terkena sihir, ya, kemudian teman-teman tanya sama saya, Ustadz, tetangga saya kena sihir nih, ya, bagaimana cara mengobatinya? Ya saya nggak tahu, orang saya belajar fikih dulu waktu di Yaman ya, tapi ilmu tentang hal tersebut ada. Tanyakan kepada Ustadz yang memang belajar ilmu itu, begitu ya. Jadi setiap ilmu dalam agama Islam itu banyak sekali. Ada seorang alim yang bernama Sayyid Abdurrahman bin Abdullah Balfagi, muridnya Imam Haddad, Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Itu alim besar ya. Beliau mengatakan, saya ini memahami 7 jenis ilmu yang nantinya kalau saya meninggal, itu ilmu juga akan meninggal. Karena saya adalah orang yang terakhir di atas muka bumi ini yang paham tentang ilmu itu. Saya belum ketemu murid yang bisa saya ajarkan ilmu tersebut. Ini 7 loh, 7 macam ilmu, bukan 7 bab. Ya, kalau fikih itu ada bab sholat, ada bab puasa, ada bab zakat, itu bisa jadi 7 bab. Ya, ini 7 ilmu. Ya. Nah, beliau sudah meninggal karena zaman dulu 11 Hijriyah, ya, abad ke-11 Hijriyah. Berarti kita sama sekali nggak tahu itu ilmu apa itu yang dibawa oleh itu ulama ya. Beliau meninggal habis sudah ilmunya ya. Apalagi di zaman dulu, zaman sebelumnya lagi. Nah, maksud saya begini teman-teman, ada satu macam ilmu juga yang mungkin kita tidak tahu ya, pernah dengar juga enggak ya. Contohnya ilmu hisab ya. Teman-teman kalau pernah membaca kitab Asmaul Husna, syarah Asmaul Husna, itu dari setiap huruf abjad dalam Quran, alif, ba, ta, sa, jim terus sampai ya. Itu sebetulnya abjad itu mewakili bilangan tertentu. Ini ada ilmunya. Saya sendiri nggak hafal ya. Yang jelas alif itu berapa, ba itu berapa ya. Kalau nanti membentuk Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Latif dan seterusnya, itu nanti dihitung oleh para ulama. Asma tersebut kalau diakumulasi menjadi berapa jumlah bilangannya ya. Nanti jumlah bilangan itu akan menjadi bilangan yang paling afdol untuk untuk membaca wirid atau untuk kita berzikir ya. Latif itu yang saya tahu ya, lam, kemudian to dan di total mewakili berapa bilangannya 29 ya. Maka kata ulama, kalau kita ingin berzikir kepada Allah dengan Asmaul Husna ya Latif ya atau Al-Latif, paling afdolnya 129 begitu ya. Kita bingung diterangkan begini. Ini dari mana datangnya? Ya memang ada ilmunya. Loh, saya nggak pernah dengar ya. Memang kita belum pernah belajar semua ilmu. Kita kan terbatas ya. Pengetahuan kita terbatas. Jadi teman-teman sekalian, itu salah satu ilmu
ya, ilmu hisab itu. Ada ilmu tentang menghitung hari baik, ada ilmunya juga, ya. Walaupun kita tidak tahu. Jadi, eh, bahwa apakah hari baik atau hari tidak baik itu ada, Ustadz? Jawabannya ada, kalau kita tahu ilmunya. Kalau kita belajar atau bertanya kepada orang yang mengerti ilmunya. Jangan kita menganggap nggak ada itu. Ilmu seperti itu nggak ada, Ustadz. Wah, bohong sudah ya. Nah, jangan ya. Hanya kita tidak tahu ilmunya. Pertanyaan berikutnya, kalau kita nggak tahu ilmunya bagaimana, Ustadz? Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya, maka kita husnuzon kepada Allah, semua hari adalah baik. Begitu sudah ya. Kalau tahu lebih bagus lagi ya. Contohnya hari Rabu ya. Ini sedikit yang saya tahu ya, nggak ada apa-apanya, ini hanya kulitnya saja, itu pun sedikit dari kulitnya. Hari Rabu itu hari yang bagus, teman-teman, untuk memulai sesuatu. Kenapa? Karena Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Maka guru-guru kita, ulama-ulama itu kadang kalau membuka pengajian ya, ambil hari pertama hari Rabu, hari di mana Allah menciptakan cahaya. Kemudian hari ketika turunnya bala dari langit, itu hari Selasa ya. Maka ada kesunahan ketika hari Selasa kita membaca doa untuk menolak bala. Allahumma ya kafiyal bala ikfina bala qabla nuzulihi minas sama. Itu hari Selasa. Ya, kemudian macam-macam lagi banyak ya. Tetapi tentu itu bagi orang yang paham. Kita kan nggak paham, nggak tahu ilmunya. Nah, cukup kita berhusnuzon kepada Allah, semua hari adalah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama. Ya, tidak ada yang bikin mudarat kecuali semua datangnya dari Allah. Seperti itu ya. Jadi memang ada ilmunya. Tapi kalau nggak tahu, ya sudah ya, kita anggap semua baik saja ya. Kalau ada yang tahu, nah kita jangan membantahnya begitu ya. Seperti itu, baik.